Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh ada kembali di dalam persekutuan ibadah kepada Tuhan. Masih dalam suasana kenaikan Yesus ke surga. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Bagian A. Injil Yohanes pasal 16. Bagian A sampai ke tanda titik gitu ya. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Haleluya. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dalam perspektif kita tentu saja merasa lebih berguna, lebih baik kalau orang-orang yang kita harapkan, kalau orang-orang yang bisa menolong kita, bisa membantu kita itu ada bersama-sama dengan kita. Tentu saja kita mengharapkan orang yang kita kasih itu ada terus dengan kita sampai selama-lamanya. Sehingga pasti ada kesedihan yang mendalam ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita harapkan, apalagi orang-orang yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus memberikan suatu perspektif yang berbeda kepada murid-murid, bahwa kepergian Yesus ke surga adalah sesuatu yang justru lebih berguna bagi murid-murid, dan tentu saja juga lebih berguna bagi kita semua. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa yang ada di hati Yesus itu hanyalah manusia, terutama saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ada di hati Tuhan hanya saudara dan saya, saudara. Sejak penciptaan langit dan bumi ini, umat manusia sudah ada di dalam hatinya. Dengan segala problema yang dihadapi oleh manusia, kejatuhan manusia di dalam dosa, pergumulan-pergumulan hidupnya, naik turun imannya, tidak mempengaruhi kasih Yesus kepada kita semua, saudara. Tidak. Yesus turun ke dalam dunia untuk saudara dan saya. Dia melakukan segala yang dapat dilakukan oleh Allah. Dan apa yang dilakukan oleh Allah itu yang terbaik, saudara. Sempurna. Ketika Yesus di kayu salib, dia katakan sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna pekerjaan keselamatan yang dikerjakan itu. Tapi apakah sampai di situ saja? Oh tidak, saudara. Yesus katakan ketika dia mau naik ke surga, saya pergi bukan berleha-leha, saya pergi bukan istirahat. Cukup cukup sudah. Kurang apa lagi? Kurang apa? Beta kurang kasih apa lagi? Mau ambil semua. Ada orang istilah kasih hati mau jantung. Lu mau ambil semua buat lu, habis buat beta apa lagi? Kalau kita manusia kan begitu. Tapi sampai detik terakhir keberadaan Yesus di muka bumi ini, pikirannya hanya kepada saudara dan saya. Adalah lebih berguna, bukan bagi saya, bukan, tapi bagi kamu lebih berguna. Mari kita membangun kesadaran di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita ada di hatinya Yesus. Ada pujian
ku di tanganmu, ya. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ya. Kita semua ada di tangan Tuhan. Bukan cuma sekedar di tangan Tuhan, di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan, bahkan di dalam rencana-rencana Tuhan, saudara. Bagi orang yang kita kasihi, kita akan membangun rencana bagi masa depannya. Ya kan? Bagi anak-anak kita mengharapkan kalau bisa kita membangun, kita berjuang untuk menggapai rencana yang besar bagi hidupnya. Itu hal yang wajar, yang manusiawi. Dan demikian pula dengan Tuhan. Bagi orang yang kita tidak peduli, kita tidak suka, terserah kamu mau jadi apa, itu urusanmu. Kau mau untung, mau bangkrut, mau sukses, mau gagal, bukan urusan saya. Karena memang kamu tidak ada di hatiku. Tapi bagi orang-orang yang ada di hati kita, kita akan berjuang habis-habisan. Demikian pula dengan Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini kita ada di dalam perjuangan iman, tetap ada di dalam keyakinan bahwa kita ada di dalam hatinya Tuhan. Kita ada di dalam rencananya Tuhan. Tidak pernah Dia meninggalkan kita sendiri. Karena itu Yesus sebelum naik ke surga Dia katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janji Tuhan, saudara. Kalau kita merasa diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dikasihi, nggak apa-apa, saudara. Tapi ingat, engkau ada di hati Yesus. Engkau ada di pikiran Yesus. Engkau ada di dalam rencana-rencananya yang besar. Ada di dalam rencananya yang sempurna. Untuk kepentingan itulah Yesus naik ke surga. Bukan untuk meninggalkan murid-murid, bukan. Tapi justru untuk menggenapi rencananya di dalam kehidupan umat-umatnya. Yang berikut yang Yesus lakukan adalah untuk kepentingan orang-orang percaya. Kenaikan Yesus ke surga adalah untuk kepentingan orang percaya. Siapa sih orang yang mau menyerahkan atau memanfaatkan seluruh hidupnya buat orang lain? Ada orang yang mau menyerahkan, memanfaatkan seluruh hidupnya hanya untuk orang lain? Tidak ada, saudara. Yang ada kita manusia itu, kalau bukan memanfaatkan, kita dimanfaatkan. Tapi itu hal yang wajar, saudara. Karena semua manusia di muka bumi ini saling memanfaatkan. Orang yang punya usaha itu butuh karyawan. Dia memanfaatkan tenaga karyawan. Tapi karyawan itu memanfaatkan uang, ya kan, dari pengusaha itu. Itu hal yang wajar, itu hal yang normal. Tetapi ada juga banyak orang yang seluruh hidupnya hanya dipikirkan bagaimana bisa memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang memanfaatkan pelayanan pekerjaan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Yang model-model begini kita sering ketemu. Yang hidupnya selalu merugikan orang lain. Tapi Yesus dalam seluruh kehidupannya dipergunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan saudara dan saya. Bukan untuk kepentingan dirinya. Kalau untuk kepentingan dirinya, untuk apa dia mau turun ke dalam dunia, disiksa, direndahkan serendah-rendahnya. Yesus itu bisa, Tuhan itu bisa hidup oleh dirinya sendiri, dari dirinya sendiri.
Dia tidak butuh siapapun untuk bisa hidup. Dia tidak butuh kita untuk bisa terus ada, eksis. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus menyerahkan seluruh hidupnya. Karena itu mari kita juga sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kiranya kehidupan Yesus menjadi teladan bagi kita. Agar kita jangan hanya menjadi manusia yang hidup untuk diri kita sendiri. Bukan hanya menjadi orang yang hidup untuk diri sendiri. Tapi saya hidup benar, tapi saya hidup baik, betul. Saya tidak berdosa, betul, tidak salah. Tapi perintah Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Kita tidak diselamatkan untuk hidup bagi diri kita sendiri. Kita diselamatkan bagi orang lain. Ketika Yesus akan naik ke surga, Dia memberikan perintah dan janji. Perintah Yesus dalam Matius pasal 28. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Kemarin sudah dijelaskan dengan sangat baik. Ada perintah untuk apa? Untuk kita bukan hidup bagi diri kita sendiri, tapi hidup bagi keselamatan jiwa-jiwa yang lain. Yang kedua, ada janji. Hari ini yang akan kita lihat, janji Yesus. Sekali lagi, kepergian Yesus bukan untuk dirinya, bukan untuk kepentingan dirinya, tapi bagi kepentingan saudara dan saya. Dia memberikan segala sesuatu yang berguna bagi iman kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang berguna bagi pengharapan kita. Yang pertama, janji Yesus, Dia menyediakan tempat, saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Tujuan akhir keselamatan adalah sorga yang mulia. Dan tempat yang akan kita tuju itu adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan. Tempat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tanda kasih seseorang adalah ketika orang yang dia kasihi datang, dia akan mempersiapkan segala sesuatu. Betul? Kalau orang yang kita kasih itu mau datang, kita akan mempersiapkan segala sesuatu. Kita akan menyediakan segala sesuatu. Itu tanda kasih. Demikian pula Yesus. Ketika dia pergi ke surga, saya katakan tadi, bukan untuk istirahat, saudara. Yesus berkata, aku bekerja. Karena apa? Karena Bapa-Ku pun bekerja, saudara. Dia pergi menyediakan sebuah tempat yang sebenarnya tempat itu pun sudah ada. Dia memakai bahasa ini untuk meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia sedang membangun, membuat dalam jangkauan pikiran manusia. Tempat itu tidak jadi dengan sendirinya, saudara. Sesuatu yang harus dibangun. Yesus membangun sebuah tempat, mempersiapkan. Untuk apa? Untuk kita mencapai tujuan keselamatan kita.
Persis seperti bangsa Israel. Allah menyediakan bagi mereka sebuah tempat, tanah perjanjian. Sebelumnya dia sudah menyediakan, bukan tempat yang biasa-biasa saja, tempat yang terbaik, saudara. Dan itu disaksikan oleh 12 orang yang diutus oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan itu. Tanah itu tanah yang baik, tanah yang subur. Kemarin saya dengan anak-anak saya nonton di YouTube itu Abu Dhabi, bagaimana kota itu terbentuk. Cuma dalam waktu kurang lebih 30 tahun, dari padang gurun yang gersang tidak ada apa-apa, bisa berubah menjadi sebuah kota yang luar biasa. Anak saya itu, waduh, satu scene lewat, wow, satu lagi lewat, wow, tidak habis-habis mereka takjub. Sambil melihat itu pikiran saya terbayang, apa yang disediakan oleh Tuhan di surga, kemuliaan seperti apa. Kalau yang di dunia saja bisa membuat orang takjub tidak habis-habis, saudara. Terheran-heran tidak habis-habis. Ada tempat tidur, rumah, masuk ke dalam ruangan tidur. Begitu buka akuarium, langsung di laut, saudara. Waduh, tidur tidak tenang juga. Anak saya, waduh. Saya dalam hati, kamu tidak tahu apa yang disediakan oleh Tuhan. Oh, jauh. Tidak sebanding, Rasul Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 4, kemuliaan kekal itu tidak sebanding dengan apapun yang kita lihat di dalam dunia ini, saudara. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama, dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Berapa banyak orang yang untuk berjuang untuk bisa mendapatkan rumah permanen di bumi yang tidak permanen ini, harus meninggalkan imannya kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang untuk bisa memperoleh hal-hal yang fana di dalam dunia ini, meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Berapa banyak, saudara? Terlalu banyak. Sangat banyak orang yang mengabaikan perjumpaannya dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk hal-hal yang sementara. Rasul Paulus katakan, kalau kemah tempat kediaman jiwa ini dibongkar, Allah menyediakan bagi kita suatu tempat kediaman yang kekal. Saudara, jangan menukar yang kekal di sana dengan yang sementara di sini, saudara. Amin. Jangan. Jabatan itu sementara, kekayaan itu sementara, apapun yang ada di dalam dunia itu sementara, saudara, sementara. Tapi banyak orang begitu bodoh sehingga mau menukar yang sementara itu dengan yang kekal itu. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang cerdas, saudara. Alkitab katakan tempat itu dibuat oleh tangan Allah sendiri. Tuhan tidak suruh malaikat yang buat, tidak. Apalagi tukang kupang. Saya kesaksian kemarin dapat rumah kontrak untuk sekolah. Rumah bagus, saudara, 2 lantai. Waktu saya masuk, wah, tapi saya lihat kayak ada yang aneh di rumah. Saya lihat baik-baik di keramik ini, semua dindingnya itu bengkok, miring.
Tidak ada yang lurus, miring semua. Rasa-rasanya mau cabut keramik terus pakai semen biasa saya. Jadi tidak lihat dia punya garis-garis yang berpotongan itu. Bagi saya orang yang simetris itu mengganggu. Tapi itulah manusia. Itulah kemampuan manusia dalam membuat sesuatu. Sangat terbatas, saudara. Bagi orang-orang yang perfeksionis, sulit untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain. Karena apa? Karena nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Biar saya capek, lebih baik saya kerja sendiri. Biar saya badan sakit, nggak apa-apa, saya kerja sendiri. Daripada kalau kasih orang yang kerja, hasilnya tidak baik. Kira-kira demikian dengan Tuhan, saudara. Dia Allah yang perfeksionis. Semua yang dia kerjakan itu sempurna. Sehingga tempat kediaman kita dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri, saudara. Apa yang lebih baik yang dapat kita harapkan dari Tuhan? Ini janji yang luar biasa, saudara. Bahwa perjuangan iman kita hari-hari ini tidak menjadi sia-sia. Kalau kita dipercaya Tuhan untuk mengalami perjuangan iman, tetap bertahan, saudara. Karena Tuhan menyediakan bagi kita suatu tempat yang tidak dapat dibayangkan oleh pikiran manusia ini. Tidak, saudara. Dalam kitab Wahyu katakan batu permata yang kita pakai, yang kita lihat, itu menjadi dasar bangunan surga. Tidak kelihatan lagi, cuma jadi fondasi. Jangan sampai kita membuang kemuliaan kekal itu dengan hal-hal yang remeh. Jangan sampai kesusahan sesulit apapun atau kesenangan sesenang apapun mengaburkan tujuan akhir keselamatan kita, yaitu kehidupan kekal di surga. Amin. Berapa minggu yang lalu saya sedih karena salah seorang guru kami, saudaranya, dia bilang meninggal, tapi meninggal bunuh diri. Saya bilang, karena dia sakit, sudah sakit sekian lama tidak sembuh-sembuh. Kenapa harus mengambil jalan itu? Hilang sudah kesempatan untuk menikmati kediaman kekal yang mulia itu. Hilang sudah. Saya sedih mendengarnya. Bukan karena dia meninggal, tapi karena cara meninggalnya itu. Karena itu jangan sampai kesulitan apapun menghilangkan pengharapan kita tempat kediaman yang kekal itu. Ataupun kesenangan itu juga bisa membuat orang takut untuk meninggalkan yang di bumi ini, pergi ke surga yang mulia itu. Sekali lagi, Yesus pergi menyediakan bagi kita tempat supaya di mana dia berada, kita pun akan berada di sana. Kalau hari ini persekutuan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan hanya di dalam roh kita, satu waktu nanti kita akan berjumpa muka dengan muka, saudara. Itu harus menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hidup di dunia ini. Dan yang kedua, ayat yang ke Yohanes pasal 14. Janji Tuhan yang kedua. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, untuk sampai kepada tujuan akhir. Itu bukan perjalanan yang mudah, saudara. Kita butuh penolong, amin. Bangsa Israel dengan semangat, dengan bersukaria keluar dari tanah Mesir. Wah, puji Tuhan, akhirnya terbebas dari penindasan. Mungkin 2-3 hari lagi kami akan sampai ke tanah perjanjian yang berlimpah air susu dan madu.
Itu pikiran orang Israel waktu keluar dari Mesir. Tapi baru keluar dari Mesir menghadapi Laut Kulsum. Tidak ada jalan keluar. Bagaimana Tuhan mengeluarkan kami untuk membawa ke tempat di mana tidak ada jalan keluar? Itulah hidup, saudara. Setelah diberikan jalan keluar, wah, lahir puji-pujian dari Miriam. Masuk perjalanan 3 hari 3 malam tidak ada air. Lupa dengan mujizat besar yang terjadi. Oh, ternyata tidak mudah untuk sampai ke tanah perjanjian itu. Tidak mudah. Di dalam tubuh jasmani ini, kenapa tidak mudah? Dalam tubuh jasmani ini kita masih berjuang dengan keinginan-keinginan jasmani, tujuan-tujuan jasmani, harapan-harapan jasmani, rencana-rencana jasmania kita, yang seringkali justru itu bertolak belakang dengan keinginan, harapan dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Itu yang menjadi persoalan. Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata yang lain itu di dalam bahasa Yunani ada 2. Yang pertama ada heteros. Heteros. Yang kedua alos. Heteros itu artinya berbeda, lain, dengan jenis yang berbeda, kualitas yang berbeda. Seperti mimbar ini dan stand mic ini. Ini dari besi, ini dari kaca. Ini besar, ini kecil. Berbeda dari jenis, dari kualitas, dari bentuk yang berbeda. Tetapi kata alos itu artinya berbeda, tapi dengan jenis dan kualitas yang sama. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak memberikan penolong yang abal-abal, saudara. Penolong yang biasa-biasa saja. Penolong yang baru belajar. Tidak. Waktu dia naik ke surga, dia mengaruniakan kepada saudara dan saya penolong yang kualitasnya sama dengan dirinya sendiri. Penolong yang sama persis. Yang kuasanya sama. Sama. Tidak berbeda, saudara. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Rasul Paulus berdoa agar jemaat di Efesus dapat menerima kuasa Roh Kudus itu, sehingga mereka dapat memahami betapa hebatnya kuasa yang bekerja di dalam setiap orang percaya, kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-11 dikatakan, dan jikalau roh Dia yang membangkitkan Kristus itu berdiam di dalam kamu,
maka roh yang membangkitkan Kristus itu akan membangunkan, akan membangkitkan tubuhmu yang fana itu. Ini Roh Kudus yang dijanjikan, saudara. Seorang penolong yang sama, kualitasnya sama, kuasanya sama, tidak berbeda, saudara. Kalau di dalam dunia ini, kehidupan sehari-hari, mungkin kalau ada bos yang pergi, lalu dia bilang nanti ada yang menggantikan saya. Orang itu bisa lebih baik atau bisa lebih buruk. Tidak bisa persis sama, tidak bisa. Wih, bos dulu masih lebih baik. Atau orang bisa, wih ini lebih baik. Wih dulu kejam. Atau bisa sebaliknya. Tapi Yesus katakan, aku memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang lain artinya yang berbeda pribadinya dengan dirinya. Karena itu kita harus percaya sungguh kepada konsep Trinitas itu. Karena sekarang ini banyak di Facebook, banyak di media sosial, pengajaran-pengajaran tentang Allah yang tunggal, yang satu, ada banyak namanya. Ada Jesus only, ada oneness. Yang cuma mengakui bahwa pribadi Allah itu cuma satu. Bapa itu ya Yesus, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Yesus. Banyak pengajaran sesat seperti itu, saudara. Yesus katakan, aku akan mengutus, meminta kepada Bapa untuk mengutus kepadamu seorang. Bukan cuman kuasa, bukan cuman pengaruh, tapi sebuah pribadi, saudara. Karena itu dalam perjalanan iman kita, mari kita membangun percakapan kita dengan pribadi Roh Kudus itu. Amin. Bercakap-cakaplah dengan Roh Kudus itu. Bercakaplah dengan dia seperti dengan temanmu, dengan sahabatmu. Saya sering ketika menghadapi persoalan masalah, saya bicara Tuhan. Wah ini berat. Saya lagi jengkel, saya lagi marah benar. Saya berbicara seperti kepada teman saya. Karena dikatakan Roh Kudus itu Parakletos, asistenmu, diberikan untuk menolong dirimu. Kenapa kita tidak manfaatkan pribadi yang Tuhan berikan untuk menolong kita? Tidak selalu ada jawaban, tidak selalu, tapi selalu ada damai sejahtera. Ketika kita mau membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Kecuali kita percaya seperti penjahat yang di sebelah kanan atau kiri Yesus itu. Begitu percaya mati masuk surga. Aman, saudara. Tidak perlu Roh Kudus. Percaya mati langsung masuk surga. Tidak perlu penolong. Tidak perlu. Tapi kita yang masih berjuang dengan diri kita sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri, kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus, saudara. Karena itu kita bersyukur Yesus naik ke surga. Dia katakan lebih berguna aku pergi. Karena aku pergi, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Dunia tidak mengenal dia, dunia membenci dia, tapi kamu mengenal dia karena dia tinggal di dalam kamu. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak.